Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ulfa Izzatun Fauzia dan Nur Fitria. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan tentang teori belajar humanistik. Artian dari teori belajar humanistik adalah proses memanusiakan manusia. Maksudnya, individu menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Nah, teori ini merupakan sebuah teori belajar yang lebih mengedepankan proses daripada hasil belajar itu sendiri. Teori ini mengemban konsep untuk memanusiakan manusia, sehingga manusia dalam artian adalah peserta didik mampu memahami diri dan lingkungannya. Singkatnya, teori belajar humanistik adalah teori yang memfokuskan manusia, dalam konteks ini adalah siswa, untuk menjadi pribadi yang berkarakter baik. Kemudian, tokoh dalam teori humanistik yang paling berpengaruh adalah Abraham Maslow. Teori Maslow mengungkapkan bahwa teori humanistik menekankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Dalam memenuhi kebutuhan potensi diri, terdapat beberapa tingkatan, yaitu terdapat 5 tingkatan atau yang biasa disebut dengan hierarki needs. Dalam hierarki needs dijelaskan bahwa kebutuhan tingkat rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan tingkat tinggi yang memengaruhi perilaku kita. Yang pertama adalah kebutuhan yang paling rendah, yaitu fisiologi. Kebutuhan ini harus kita utamakan, misalnya kebutuhan air, makanan, dan udara. Dan yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Contohnya adalah menghemat uang atau mengambil kebijakan asuransi. Dalam kebutuhan rasa aman, ini adalah ditujukan untuk masa depan dan sekarang. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Contohnya adalah rasa kasih sayang, memiliki relasi dan keluarga. Kemudian yang keempat adalah penghargaan. Setelah melakukan banyak hal, tentunya kita perlu mendapatkan yang lebih. Maka kebutuhan penghargaan menjadi next step dalam hierarki needs. Misalnya adalah pencapaian, tanggung jawab, dan reputasi atau jabatan. Kemudian yang terakhir adalah aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah penggalian potensi diri sesuai minat dan bakat peserta didik. Misalnya, berusaha untuk menjadi juara kelas atau mengikuti berbagai kegiatan. Adapun tujuan pendekatan humanistik adalah sebagai berikut. Pertama, mengoptimalkan kesadaran individu akan keberadaannya dan menerima keberadaan menurut apa adanya. Misalnya adalah saya, kamu adalah kamu. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan individu yang unik, yang tidak atau kurang sesuai dengan dirinya, agar individu dapat mengembangkan diri dan meningkatkan self-actualization seoptimal mungkin. Kemudian yang ketiga adalah menghilangkan hambatan-hambatan yang dirasakan dan dihayati oleh individu dalam proses aktualisasi dirinya. Kemudian yang keempat, membantu individu dalam menemukan pilihan-pilihan bebas yang mungkin dapat dijangkau menurut kondisi dirinya. Materi selanjutnya adalah tentang prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Menurut Carl Rogers dalam bukunya Freedom to Learn and Freedom to Learn for the Actives, terdapat 5 poin. Yang pertama adalah keinginan untuk belajar, yang kedua ada belajar secara signifikan, yang ketiga adalah belajar tanpa ancaman, yang keempat adalah belajar atas inisiatif sendiri, dan yang terakhir adalah belajar untuk berubah. Selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Kelebihan yang pertama yaitu mengedepankan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Yaitu prinsipnya yang selalu mengedepankan sifat-sifat dan aturan yang berkaitan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis, sehingga sangat mengesankan menghargai seseorang dengan baik. Yang kedua yaitu suasana yang saling menghargai. Suasana yang baik dapat membuat suasana jadi semakin menghargai satu sama lain.
munculnya kebebasan untuk berpendapat tanpa dibatasi dan kebebasan mengungkapkan batasan. Dengan begitu, maka peserta didik dapat menjadi lebih kreatif. Yang ketiga yaitu menjadikan pembelajaran lebih mendapatkan peran aktif peserta didik. Baik berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan teori humanistis, pendekatan demokratis yaitu seperti yang disebutkan sebelumnya dapat menjadikan pembelajaran lebih mendapatkan peran aktif dari peserta didik. Selain peran aktif, antar individu juga dapat hidup bersama meskipun memiliki berbagai macam pertimbangan masing-masing yang pastinya ada perbedaan. Selanjutnya yaitu kekurangan dari teori humanistik. Kekurangan pertama yaitu pengujiannya yang dirasa tidak mudah atau dapat dikatakan cukup sulit. Yang kedua adalah adanya beberapa konsep yang masih dikatakan belum jelas dan subjektif karena guru tidak dapat memberikan informasi. Yang terakhir adalah pemikiran yang tidak terpusat. Pemikiran yang tidak terpusat itu pada pokok permasalahan karena tiap individu diberikan kebebasan untuk dapat menggali potensinya masing-masing untuk menjawab persoalan yang diberikan. Itulah beberapa kekurangan dan kelebihan dari teori humanistik. Selanjutnya itu aplikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama adalah ada confluent education, cooperative learning, yang menjelaskan tentang pendidikan yang memadukan atau mempertemukan pengalaman afektif dengan kognitif di dalam kelas. Hal ini merupakan cara yang bagus sekali untuk melibatkan para siswa secara pribadi di dalam bahan pelajaran. Sebagai contoh misalnya, guru bahasa Indonesia memberikan tugas kepada para siswa untuk membaca sebuah novel. Katakanlah misalnya tentang keberanian, judulnya yaitu sebuah novel perang. Melalui tugas itu, siswa-siswa tidak hanya diharapkan memahami isi bacaan tersebut dengan baik, tetapi juga memperoleh kesadaran antar pribadi yang lebih baik dengan jalan membahas pengertian-pengertian mereka sendiri mengenai keberanian dan rasa takut. Yang kedua, aplikasi kedua yaitu open education atau proses pendidikan terbuka. Proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Adapun beberapa kriteria dari aplikasi open education. Yang pertama yaitu kemudahan dalam belajar. Artinya, berbagai macam bahan yang diperlukan untuk belajar tersedia. Para siswa bergerak bebas di sekitar ruangan, tidak dilarang berbicara, tidak ada pengelompokan atas dasar tingkat kecerdasan. Kriteria yang kedua yaitu penuh kasih sayang, hormat, terbuka dan hangat. Artinya menggunakan bahan buatan siswa. Guru menangani masalah-masalah tingkah laku dengan jalan berkomunikasi secara pribadi dengan siswa yang bersangkutan tanpa melibatkan kelompok. Aplikasi selanjutnya yaitu cooperative learning. Cooperative learning atau belajar kooperatif merupakan fondasi yang baik untuk meningkatkan dorongan prestasi siswa. Cooperative learning memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu siswa bekerja dalam tim belajar yang kecil terdiri dari 4 sampai 6 orang anggota. Komposisi ini tetap selama berminggu. Yang kedua yaitu siswa didorong untuk saling membantu dan mempelajari bahan yang bersifat akademik atau dalam melakukan tugas kelompok. Yang terakhir, siswa diberi imbalan atau hadiah atas dasar prestasi kelompok. Aplikasi yang keempat yaitu independent learning. Independent learning atau pembelajaran mandiri yang bisa dikatakan proses
belajar yang menuntut murid menjadi subjek yang dapat merancang, mengatur, mengontrol tentang kegiatan mereka sendiri secara bertanggung jawab. Proses ini tergantung pada subjek maupun metode instruksional, melainkan kepada siapa yang belajar, yaitu murid, mencakup siapa yang memutuskan tentang apa yang akan dipelajari siswa yang harus dipelajari suatu hal. Jadi kesimpulan untuk pembahasan dari teori belajar humanistik adalah dari segi bahasa, humanisme artinya kemanusiaan. Sedangkan menurut istilah berarti suatu paham mengenai kemanusiaan yang hakiki. Jelasnya, humanisme adalah suatu gerakan atau aliran yang bertujuan untuk menempatkan manusia pada posisi kemanusiaan yang sebenarnya. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau materi yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.